Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai di akhir tahun 2024 ini menyongsong tahun 2025, begitu banyak kejadian yang memang kita tidak inginkan, tetapi prediksi dari BMKG begitu banyak musibah dan malapetaka yang akan menimpa. Koran katanya di bangsa Indonesia terjadi akan gempa trans, kemudian banjir, kemudian banjirop dan sebagainya. Ini tentunya melainkan atas illa biiznillah, kecuali atas ketentuan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu peringatan yang Allah berikan, teguran agar kita hendaknya banyak berlindung dan meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan menganggap remeh ketika BMKG ini meramalkan bahwa cuacanya kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Tetapi apa sih sikap kita menyikapi hal ini ketika kita melihat kejadian-kejadian gempa dan sebagainya seakan-akan sudah hampir mendekati, bahkan gempa bumi yang saat ini melanda sudah terjadi di negara kita, banjir bandang dan seterusnya kejadian bala yang akan menimpa negara kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tak bertasbih salah satu meredamkan kemurkaan alam ini kepada kita, dan Allah akan turunkan rahmat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, berbanyaklah ingat kepada Allah dimanapun kita berpijak melangkah. Maka hendaknya memohon perlindungan keselamatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia tidak bisa memprediksi, tapi kembalikan semata-mata itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang beriman ketika menanggapi musibah, dia menyampaikan saya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Musibah yang melanda terjadi di bangsa kita, kembalikan semuanya itu kepada Allah dengan cara apa? Iman. Yang pertama, iman dengan kesabaran, iman dengan keikhlasan, iman dengan ketawakalan, kemudian dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'la. Inilah doa yang hendaknya kita harus lakukan, doakan, zikirkan, wiridkan. Ketika ini kita amalkan, wiridkan, kita berlindung kepada Allah, niscaya yang tadinya gempa di penghujung akhir tahun 2004 yang konon katanya BMKG ada terjadi gempa trans katakanlah, kemudian berbagai musibah tidak akan terjadi kalau seandainya bangsa rakyat Indonesia ini melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa la yuraddir qadri ila berdoa. Doa bisa merubah takdir. Yang tadinya takdir itu akan mengenai bangsa kita, mengenai diri kita, dengan doa diperbanyak, tiada mustahil bagi Allah. Allah Maha menyelamatkan karena wasilah doa-doa orang mukmin dari bangsa negara kita cintai terus dilantunkan, dikumandangkan, insya Allah menolak bala musibah yang terjadi yang konon katanya di akhir tahun 2024 ini. Dengan ramalan para dukun-dukun tidak diperbolehkan, paranormal dan sebagainya, mereka akan memberikan statement. Karena mereka mencuri, jin ini mencuri sesuatu apa yang belum tentu kebenaran terjadi. 40 hari, 40 tahun soal kita nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan apa? Kalau orang beriman itu ketika akan terjadi biasanya ada firasat. Melihat situasi, kemudian melihat kondisi alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita. Jadi kita percaya kepada ahli yang ahli. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalikan kepada yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Siapa yang ahlinya? Mereka yang mencari tahu ketika akan terjadi gempa, percaya kepada mereka. Karena wasilah itu dan kita harus harus tahu, karena mereka sekolah yang tinggi mempelajari badan meteorologi dan sebagainya, gerak-gerakan bumi, gravitasi bumi, mereka depan mengerti. Serahkan kepada mereka. Ketika memberikan statement, hati-hati akan terjadi gempa di akhir tahun ini, kita harus bersiaga, antisipasi. Lo banyakin doa kepada Allah, jangan lari ke paranormal, ke dukun-dukun yang jelas belum tentu statement mereka itu dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, ramalan mereka itu ada baik, ada benarnya, ada juga kepastiannya. Tapi itu bisa merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Nah, kalau kita percaya dengan paranormal, dukun, kita nggak percaya dengan pada Allah dong. Mereka tahu detik, menit, jam, hari, bulan. Kalau mereka tahu mengetahui berarti melangkahi Allah. Mereka sebatas sedikit yang mereka ketahui karena mereka membaca alam ini. Statement mereka luar biasa dan rapi. Nah, ketika Anda memberikan statement, kita jangan takut. Kalau kita percaya kepada mereka, musyrik kita, tipis iman kita. Akhirnya apa? Menduakan Allah. Percaya kepada manusia yang ada batasannya. Percayalah kepada Allah yang tiada batasannya. Artinya boleh percaya kepada mereka, tapi jangan meyakini. Sekali lagi, boleh percaya kepada mereka, jangan meyakini. Kan ketika paranormal memberikan statement, apa yang mereka sampaikan ada benarnya, ada baiknya kok. Jangan kita menganggap mereka itu menyampaikan negatif, karena bagian ucapan yang keluar sesuatu yang bisa membahayakan, ini bisa nasihat buat kita. Kita anggaplah mereka menasihati kita, anggaplah mereka memberikan arahan, masukan, supaya karena kan bagaimanapun dengan asbab mereka berkomen statementnya adanya terjadi gempa, wajar-wajar aja. Mungkin mereka mempunyai ilmu yang kita nggak mengetahui, karena Allah berikan rahmat ilmu kepada siapapun, meskipun dia pemabuk, penjina. Tapi kalau dia bisa membaca situasi, kondisi alam ini, ya mereka tetap Allah berikan rahmat kalau Allah punya mau. Kenapa? Sesuatu apapun Allah Maha Adil, nggak mandang bulu kalau Allah memberikan rahmat ilmunya kepada siapapun. Nah, ketika ada statement paranormal, boleh percaya, jangan terlalu meyakini. Kalau kita percaya seakan-akan gempa ada di tangan mereka, yang keluar dari mulut mereka, ilmu mereka, kita mendahulukan Allah. Kita ini milik Allah. Laqad karamna bani Adam. Sungguh manusia ini adalah mulia di hadapan Allah. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan siapapun, termasuk manusia. Kalau kita percaya dengan manusia, dengan dukun paranormal, bahaya, tipis iman kita. Nah, ini bisa membahayakan kegoyahan iman kita. Percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semua ini kepada Allah. Yang pasti saat terjadi gempa akan melanda, siap-siap. Apa persiapan kita? Berdoa kepada Allah supaya gempa musibah yang kata megatrust ini akan terjadi, tidak mustahil bagi Allah. Ketika tangan mengadakan dan kita berdoa kepada Allah, maka gempa itu bisa dilengsarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kalau seandainya kita meyakini kepada Allah dengan doa kita. Jangan percaya kepada siapapun, percaya kepada Allah. Kepada manusia hanya ada batasannya saja. Artinya Allah murka kepada manusia yang selalu senantiasa melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Zina seakan-akan sebagai lalapan, kemudian merusak dan meraup semua isi alam ini, tidak bersyukur kepada Allah, termasuk musibah. Kemudian yang korupsi dibiarin aja. Kemudian sudah ada yang banyak orang yang meninggalkan ibadah sholat, masjid sepi, jarang yang azan hanya anak kecil, dan seterusnya. Tidak ada balance. Kenapa? Kita lihatnya alam ini murka kepada kita sampai melaknat manusia, sampai Allah menyatakan, menginformasikan kepada kita, zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak jelas depan mata kita. Zoharul fasadu fil barri, telah rusak nampak aydin nas, dari ulah tangan manusia, antara laut dan bumi. Mereka setiap hari meminta kepada Allah untuk menimpakan bencana untuk manusia, karena ulah manusia, tangan manusia yang berani melakukan perzinahan, mabok, korupsi, dan segala sesuatu apapun yang hitam jadi halal buat mereka. Ini kemurkaan Allah. Seperti tidak jahat, Allah maha baik, cuma manusia yang merusak sehingga yang mengundang bencana alam ini. Alam ini murka kepada kita. Alam ini murka kepada kita karena ulah daripada perbuatan kita. Seakan-akan kita ini tidak dekat kepada Allah, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi dan seruginya, berarti mengundang suatu bencana malapetaka. Alam ini adalah langit, bumi, lautan, daratan, semuanya marah. Kepada siapa? Kepada manusia yang selalu mengingkar di hadapan Allah. Tidak ada rasa syukur di hadapan Allah. Untuk menutup akhir tahun baru, tidak harus merayakan pesta euforia yang memang tidak diinginkan, dan ini dilarang oleh agama kita, euforia yang terlalu atau berlebihan.
ada yang bakar petasan, ada bahkan yang lebih ironis banget ketika merayakan di penghujung akhir tahun. Banyak mereka yang melakukan tuh maksiat, pergi ke villa, ke hotel, ke manapun, ke diskotik, ke klub, merayakan dari penghujung akhir ini. Yang ada kita harus banyak membaca dengan diri kita untuk lebih menambah rasa syukur kita kepada Allah. Apa? Man tala umurhu wa hasuna amalu. Barang siapa yang diberikan umur panjang, maka perbanyaklah amal. Rasa syukur kita kepada Allah, maka tanamkan dengan amal-amal soleh. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang dilaknat oleh Allah ketika mensyukuri, merayakan di akhir tahun melakukan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kalau orang-orang yang seperti itu yang biasa melakukan maksiat, mereka biasa. Tapi ketika terjadi, kita harus hendaknya merubah. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dilahirkan di dunia ini untuk mencegah. Artinya dakwah dengan kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu tugas kita. Kalau seandainya nggak ada yang menasehati, yang mengarahkan, di akhir tahun mereka lebih banyak terlibat kemaksiatan, merayakan hal yang memang Allah nggak redho, euforia yang berlebihan, ini bisa murka alam ini. Allah murka kepada mereka kalau nggak ada yang saling menasehati. Nah, kewajiban kita menasehati. Ada teman yang merayakan mau pesta seks, zina dan sebagainya, tarik mereka, jadi biarkan. Apalagi orang tua nih, ketika nanti penghujung akhir anaknya banyak keluar rumah akhirnya apa? Mereka melakukan maksiat, seks bebas. Ini yang merugikan kita. Mereka melakukan, tapi mereka otomatis mengundang kemurkaan alam ini. Akhirnya terjadi musibah yang mereka melakukan, kita yang kena. Gempa, tsunami, banjir, angin puting beliung. Ini luar biasa di teguran. Di penghujung akhirnya ayo lakukan rasa syukur kita nih kalau bisa. Zikir untuk bangsa dan negara dengan doa. Itu direfleksikan, diekspresikan dengan cara itu. Kita nih di penghujung akhir tahun ini banyak kita berdoa kepada Allah. Doa banyak yang Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya supaya kita ini jauh dari bala musibah, jauh dari kemungkaran, kemaksiatan. Tapi doa ini semakin bertambah syukur kita kepada Allah, semakin bertambah iman kepada Allah. Apa doanya? Allah maksin lana min khasyatik ma tuhawwi bihi wa baina ma'asatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa min yaqini ma tuhawwi bihi 'aina masaibat dunya wa matikna bi asma'ina wa absarina ma quwwatina ma ahtina innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan seterusnya. Ini yang Rasul ajarkan. Kemudian Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini selalu senantiasa mengingat Engkau. Wa syukrika, ya Allah, jadikan hamba orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, ya Allah, jadikan kepribadian hamba ini ibadah yang terbaik di hadapan Engkau. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Di penghujung akhir ini banyaklah kita berdoa, doa yang seperti ini. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat, kita dijauhkan dari bala dan musibah, dan kita terhindar dari yang namanya maksiat, kemungkaran, hal yang bisa merugikan kita itu mudarat. Dan kita minta kepada Allah dengan doa supaya kita hidup kita dengan umur kita panjang tapi berkah dengan amal-amal soleh kita.